Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Kanobil Farm. Kemarin ada yang tanya teman-teman, pakan yang saya pakai untuk indukan di kandang itu apa? Oke, jadi video ini isinya satu, pakan yang saya gunakan di kandang saya, kedua, sistem pemberian pakan di kandang saya, dan ketiga, resiko apabila kita sering gonta-ganti pakan khususnya untuk indukan. Oke, pertama pakan yang saya gunakan di kandang saya. Untuk pakan ini alhamdulillah irit sekali teman-teman. Pakan di kandang saya itu cuma menggunakan nasi, katul, sama konsentrat 144. Saya tambah lagi mineral B12 yang warna pink itu. Untuk nasinya ini bukan nasi sisa ya teman-teman, tapi nasi baru. Saya ngeliwet dulu ya. Saya ngeliwet dulu itu tapi menggunakan beras reject. Jadi saya beli beras reject itu di tempat saya harganya kurang lebih 6.500 per kilonya. Nah, untuk katulnya ini saya pakai katul kasar karena cuman beli di belakang rumah saya, tetangga saya itu adanya katul kasar. Tapi kalau teman-teman mau pakai katul halus itu lebih bagus. Nah, untuk konsentratnya pakai konsentrat petelur 144. Nah, itu proteinnya itu sekitar 36%. Dan untuk mineral B12-nya itu di tempat saya harganya 7.500. Untuk pemakaiannya 1 sendok setiap 1 kilo ransum pakan. Nah, yang kedua, sistem pemberian pakan di kandang saya. Nah, untuk pemberian pakan di kandang saya untuk indukan ini adalah 1 kali 1 hari di waktu sore, teman-teman. Nah, kenapa saya kasih pakan 1 hari itu 1 kali? Karena saya tuh orangnya suka yang efektif, detail, dan males ribet. Nah, jadi saya kasih pakan tuh 1 kali 1 hari di sore aja. Ketika entok diberi makan 1 kali 1 hari itu nafsu makannya jadi lebih kuat. Jadi setiap saya ke kandang sudah bawa pakan itu, mereka sudah pada liatin saya, sudah pada berebut. Wah, pokoknya luar biasa. Dan setiap saya kasih makan itu langsung tidak ada 10 menit langsung habis. Loh Om, kalau 1 kali sehari itu kasihan nggak entoknya? Terus nanti bisa kurus nggak Om? Jadi gini teman-teman, walaupun 1 hari 1 kali, tapi porsinya 2 kali lipat. Hanya pemberian pakannya itu cuma 1 kali. Nah, saya berikan di sore hari karena apa? Karena nanti ketika di malam hari, entok itu masih dalam keadaan kenyang. Jadi nanti ketika di malam hari babonnya itu mau bertelur atau di pagi hari itu masih punya tenaga. Nah, saya sudah melakukan ini, sudah saya uji teman-teman. Tidak asal saya kasih pakan 1 kali tanpa saya mengecek pertumbuhan dan perkembangannya teman-teman. Jadi begitu saya menggunakan sistem 1 kali 1 hari, saya cek perkembangan, saya timbang satu persatu setiap 1 minggunya itu. Dan alhamdulillah tidak ada entok yang bobotnya turun, malah stabil dan bertambah. Oke, yang ketiga adalah resiko gonta-ganti pakan, khususnya untuk indukan teman-teman. Sebenarnya saya sarankan ya, kalau untuk indukan itu jangan sekali-kali kita gonta-ganti pakan. Harus kita patenkan pakannya ini dan itu. Namun apabila kita terpaksa, mungkin karena ada bahan yang susah didapatkan atau ada bahan yang harganya naik, nah ini kita harus putar otak. Dan untuk mengganti pakan ini ada caranya teman-teman. Nah, untuk resiko apabila kita gonta-ganti pakan untuk indukan ya, yang pertama itu biasanya jadi nafsu makan berkurang atau bahkan tidak mau makan. Karena entok itu titen sekali teman-teman. Saya tuh pernah ganti tempat pakan aja, yang dulunya itu tempat pakannya kotak, saya ganti toples itu aja, cuma dilihatin nggak mau makan. Itu resiko pertama. Nah, resiko kedua yang paling parah teman-teman, apabila kita ganti pakan secara mendadak untuk indukan, biasanya ini nanti macet untuk telurnya. Biasanya itu bertelurnya mundur. Saya juga pernah mengalami ya. Jadi dulu itu saya menggunakan jagung, waktu jagung masih murah itu. Setelah jagung itu harga tinggi, tak ganti nasi ya. Selama saya ganti dengan nasi itu selama 1 bulan entoknya tidak mau bertelur. Karena babon-babon ini dia penyesuaian penyerapan nutrisi di tubuhnya. Ketika pakannya itu berganti, maka dia harus adaptasi lagi. Resiko yang paling ditakutkan ini adalah telurnya macet, karena telur ini aset dari peternak. Akan tetapi jika terpaksa harus diganti, nah caranya ini teman-teman, caranya kita gantinya secara bertahap. Jadi jangan 100% langsung diganti. Misalnya misalnya dari jagung kita mau ganti nasi, ya tetap dikasih nasi sama jagung dulu bertahap, jangan langsung semuanya diganti. Nah, itu salah satunya itu. Ini berlaku untuk entok semua usia ya teman-teman, tidak hanya indukan. Untuk usia pembesaran pun juga kalau kita mau ganti pakan, kita harus ganti secara bertahap. Nah, apabila di kandangnya teman-teman pakan untuk indukannya sudah pas, carinya sudah mudah,
kos pakannya rendah dan bertelurnya itu lancar, nah itu jangan sekali-kali diganti, harus dipertahankan dengan pakan itu. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat, jangan lupa share, like, dan subscribe ya teman-teman. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.